Nah, masalah IMAS tadi yang bisa data yang bisa kita kesimpulkan kalau yang dari ada di sini yaitu adalah eh, kemungkinan besar naik volume itu supply berikutnya di 1250, 1260. Hanya itu. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat di order book, yang bisa kita lihat adalah sepanjang satu hari ini, dan termasuklah kemarin gitu. Ini saya sebenarnya di Telegram bot ini ada per 5 menit gitu, untuk per 5 menit kelihatan berapa beli, berapa jualnya, cuma saya nggak tahu perintahnya. Nah, tetapi yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah di order book itu adalah tekanan jual dan tekanan beli. Nih, sebagai contoh tekanan jual dan tekanan beli seperti ini. 3, 2, 1. Nah, kayak BRIS ini ya, saya langsung contoh BRIS saja supaya nih Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat. Di volume ini harian ya, ini kan sebenarnya nggak tepat juga sih sebagai sebagai konsep 4D. Konsep 4D itu bukannya konsep daily, tetapi kalau untuk konsep daily yang kita lihat itu adalah tekanan jualnya. Nah, seperti BRIS ini kelihatan bahwa dari bawah ketika di harga turun, itu tetap jumlah yang kanan lebih banyak daripada yang kiri. Artinya yang HK, yang pengen beli lebih banyak. Nah, begitu juga sampai ke atas-atas, nah kecuali di 2160. Lebih banyak yang pengen jualan daripada yang pengen beli. Tapi di atas-atas masih banyak pengen beli. Nah, harga rata-rata di 2159, 2159 dan tutup di 2150. Jadi artinya adalah eh, pada perdagangan hari itu istilahnya, orang-orang ini sepakat bahwa oke, di harga 2150, 2160 BRIS bisa diterima, acceptable kayak gitu. Dan untuk besok misalnya Senin gitu kan, kemungkinan BRIS akan ada potensi untuk naik dulu sampai di 2200. Ini kalau cara baca volume ya. Kenapa sampai 2200? Karena itu adalah area berikutnya volumenya banyak terjadi volume berikutnya. Setelah 2150, 2160 paling banyak berikutnya adalah di 2200. Nah, kalau 2200 dilewati, nah, itu baru jalan lagi ke area berikutnya. Jadi support dan resisten itu juga bisa pakai volume. Nah, seperti kita bisa lihat dari selain dan detail ini, kita bisa lihat juga dari bid dan offer. Di harga 2200 lihat apa yang terjadi. Tebal. Antriannya tebal, ada 22.000 antrian offer. Dan jadi di situ sebagai resisten. Nah, seringkali kan di grup saya bilang misalnya di harga sekian nih, tebal nih, kalau dimakan cakep tuh, terbang gitu. Saya bilang tuh naik lagi ke atas. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau BRIS di 2200 ini dimakan, terus tiba-tiba bidnya juga bid lotnya ini tebal, terus sampai naik lagi ke atas misalnya, ya insya Allah dia akan ngejar target berikutnya ke atas. Nah, berapa target berikutnya BRIS di atas ya tinggal kita lihat aja kan di kontrol. Slash VBP BRIS. Nah, next supply area BRIS itu di 2250, 2260, 2270. Berikutnya lagi di 2600. Sorry, 2000 ya 2550, 2550. Nextnya di situ. Itu kalau dia lanjut tembus 2260. Nah, dengan informasi ini aja, dengan informasi supply and demand, teman-teman sebenarnya kalau misalnya mau menyesuaikan diri sama metode scalping, misalnya kan scalper kayak gitu, teman-teman udah bisa lihat. Oh, 2260 kena TP dulu gitu. Mungkin dia turun ke 22 atau 2210 masuk lagi.
Nah, habis itu 2260-nya mungkin udah lebih banyak tuh yang beli, lebih tebal di down detailnya, di down detail itu misalnya yang pertama berat di kiri tiba-tiba jadi berat ke kanan. Bisa pede dong, bisa naik lagi sampai 25. Kayak begitu. Nah, tetapi kalau 4D ya, untuk 4D jujur kalau untuk 4D konsep secara menyeluruh, saya nggak ngelihat volume dari day by day kayak gitu, enggak. Tetapi saya ngelihat volume secara keseluruhan. Di mana next supply area, di mana next demand area. Nah, itu pasti ke sana gitu. Kalau misalnya ternyata dia uh, sampai sini dan ternyata tembus lagi, kita udah TP, apa yang kita lakukan? Ya udah kejar lagi harga, kejar lagi. Walaupun beli buyback di harga lebih mahal nggak apa-apa. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu gitu. Tapi kan kembali lagi setiap orang beda-beda. Nah, yang pasti kalau di 28 saya udah hati-hati di brace kalau di 28, 2850. Ingat kan berapa minggu yang lalu di grup saya cawe-cawe, brace boleh deh jualan dulu, boleh jualan dulu, tekanan jual udah mulai gede. Ada dasarnya di sini. Karena memang area 28, 2850 ini adalah area supply-nya brace. Seperti itu. Memang area yang bakal bikin kesendat. Dan saya nggak nyangka aja koreksinya brace sampai 2100, bahkan di bawahnya 2060 bahkan. Karena saya perkirakan koreksi brace cuma di 2100 area-area sini. Kayak begitu, oke. Nah, lanjut ya. Token volume yang kedua yang bisa kita pakai untuk perdagangan yang penting juga itu adalah VWAP, volume weighted average price. Kalau di online trading kita itu di sebelah kiri, di sebelah kanan atas itu ada yang namanya AVG nih, average. Average ini adalah VWAP, volume weighted average price. Nah, kayak si LPPF VWAP di 213 berapa nih? 2135, beris 2169. Artinya apa? Kalau harga udah bergerak terlalu jauh dari VWAP, biasanya dia ketika turun dia akan mengejar lagi VWAP-nya. Begitu juga kalau harga turun terlalu jauh dari VWAP, misalnya turun dia terlalu jauh sampai 2050 misalnya, dia akan ketika dia rebound sementara gitu, dia akan kejar lagi VWAP-nya. Nah, itu kalau untuk yang scalping. Nah, tetapi kita nggak bicara scalping hari ini, scalping ilmunya rumit, saya pun susah untuk jelasin karena perlu tape reading. Nah, kita belajar yang swing dulu nih. Nah, jadi apa itu VWAP? Bisa dibaca di sini definisinya, volume weighted average price. Nah, di rumusnya, modelnya ada yang model garis kayak gini. Sama aja kayak moving average, mirip. Cuma VWAP ini mengambil hitungan volume. Apa manfaat VWAP? Satu, support resistance. Kedua, arah tren. Dan ketiga, identifikasi titik-titik likuiditas. Apa itu titik likuiditas? Tempat di mana paling banyak terjadinya perpindahan atau pertukaran barang. Area supply dan demand itu. Itu kita tahu di mana. Kekurangannya ini. Nah, kalau VWAP ini kalau di swing nggak begitu berguna. Tetapi kalau untuk scalping atau day trading benar-benar berguna, benar-benar guna. Kalau harga udah jauh di atas VWAP dan koreksi, biasanya harga akan kembali turun koreksi ngejar VWAP-nya di satu hari yang sama. Dan sebelum lanjut naik lagi dan menyebabkan VWAP-nya makin naik juga. Karena ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kan habis baca Renner Theo tuh, buku Renner Theo Ultimate Price Action Strategy, baru tahu bahwa yang namanya harga itu, gerakan harga saham tuh hampir nggak ada cerita kayak gini, jarang kejadian, jarang banget, palinglah 1-2 kayak DMMX kayak kemarin tuh kan, itu pun kenyataannya tetap aja ada begini-begininya kayak gitu. Nah, sering kali harga saham tuh naik turunnya tuh kayak gini, walaupun dia kalau di fase public participation. Nah, dengan tahu supply area, demand area, supply area, demand area di mana, support resistance di mana, dengan bantuan volume at price dan volume weighted average price itu kita bisa manfaatkan untuk take profit dulu. Take profit di atas,
turun di bawah dan sesuai misalnya dengan time pembalikan, ada volume gede di situ, supply area apa demand area gede di situ, kita bisa masuk lagi, naik, kita beli lagi untuk memaksimalkan profit, dance with the market kalau bahasa kerennya kayak gitu. Cuma yang jadi masalah adalah kalau di grup itu karena susah banget, kan nggak mungkin misalnya saya bilang saham A jual dulu di sekian, nanti masuk lagi di sekian, saham B jual sekian, beli sekian, saham ada berapa ratus kan. Nah, sementara kan nggak mungkin saya bilang saya ajarin misalnya kayak, oh, udah take profit dulu, nanti kita masuk di sini. Pas dia naik, tahan. Nah, take profit di sini, jual di sini kan nggak mungkin ke satu-satu dijelasin. Maka dari itu saya kasih ilmunya ini. Nah, ilmunya untuk mengetahui lembah-lembahnya ini, untuk mengetahui puncak-puncaknya ini adalah memakai volume at price. Untuk mengetahui gambaran di chartnya, melihat dari supply dan demand area yang terbentuk dari base-base yang mengecil-mengecil itu. Oke, lanjut. Konsep yang ketiga dari volume. Kalau yang mau bahasa Inggris lebih enak pakai yang aslinya, tapi yang terjemahannya ada ini, Anakolik. Nah, konsep volume berikutnya. Ini dijelasin panjang lebar di buku ini. Read the book dan read the market, bener banget. Jadi kalau teman-teman udah baca buku ini, gitu kan, udah ngerti supply area, demand area, jadi baca buku ini dan baca bukunya Rainer Theo yang awal itu Ultimate Price Action, baca buku ini, bisa dibilang udah kelar sih ilmunya gitu. Ditambah pattern sebagai konfirmasi, kelar, udah bisa trading dengan aman. Trading dengan aman. Nah, ditambah dengan nanti tahu time, jadi itu swing itu nggak lama. Beli itu udah tahu besoknya mau breakout, beli sekarang. Jadi nggak lama nyimpan barangnya. Dia mau turun udah tahu. Serius, cuma sesimpel itu. Nah, buku ini tolong dibaca lengkap. Terutama yang chapter 1 ini. There is nothing new in the trading, betul. Ilmu yang saya pelajari ini dari belasan tahun yang lalu sampai sekarang masih relevan loh bapak-bapak ibu-ibu, dan lebih lucunya lagi ketika saya buka-buka bukunya Larry Pesavento, Wedegan, Patrick Mikula, dan istilahnya bukunya Livermore, Minervini dan yang lain-lain, itu konsepnya sama semua. Padahal mereka udah dari tahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu malah. There is nothing new in trading. Tinggal dibaca aja buku ini. Kalau yang nggak ngerti ada di translatornya. Nah, yang paling penting dari konsep volume price analysis itu adalah Bapak Ibu harus ngerti mengenai masalah volume expansion untuk selling climax atau buying climax. Bentar ya. Nih. Lihat. Ketika di ujung-ujung tren, seperti saya bilang kan market structure ketika turun, ketika Bapak Ibu ngelihat seperti ini, ketika harganya dekat support malah volumenya naik, ketika dia naik itu menaik harganya, volumenya mulai mengecil, pas nurun volumenya gede lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari fase akumulasi. Pas berapa hari-hari berturut-turut volumenya gede, dan breakout volume gede, itu tandanya barang nih mau jalan, mau rally. Kalau saya bilang bau-bau duit udah kecium. Ini ciri-cirinya. Pelajari ya. Satu. Pak, maaf Pak, tadi sorry Pak, ciri-ciri fase akumnya gimana? Harga naik, volume naik. Bukan Bu, jadi gini, kan tadi saya udah ajarin market structure ya, udah turun nih, udah fase distribusi, terus dia sideways kayak sideways gitu. Dan ketika pola sideways ini terbentuk, ketika harga mendekati support, volumenya tinggi, harga mendekati resisten, volumenya turun, terus harga turun lagi, volumenya tinggi lagi,
Itu artinya apa? Setiap harga turun nih, ketika pelemahan harga nih, ada yang beli, ada yang nampungin, ada yang kumpulin. Oke. Kan kalau orang ngumpulin Pak, kan saya pengennya murah kan, bukannya pengen mahal kan? Iya. Nah, Iya, gitu. benar-benar. Nah, silakan yang siapa lagi, Bu? Satu lagi. Pak, kemarin tuh saya emang lihat tuh IMAS waktu beberapa minggu yang lalu naik 1050 dibanting lagi bawah naik. Tapi volumenya nggak besar, Pak. Jadi saya masuk dikit. Saya udah terbang. Nah, itu di IMAS, Bu ya? Oke, kita lihat IMAS, Pak. Volumenya dikit banget. Makanya pas saya lihat ini volumenya 40 ribuan cuman dirata-ratain. Nah, jujur kalau IMAS saya nggak mantau ya, benar-benar nggak mantau, memang bukan rezeki lah. Kalau saya mantau tuh saya pasti beli. Karena pas saya udah ketahuan dia naik banyak kan, yang sebelum dia arah ya, sehari sebelumnya itu, waduh ini pasti beli, seharusnya beli gitu. Tapi ya sudahlah, memang bukan rezeki. Nggak kelihatan, kita pakai time frame 1 jam aja. Nih, pas dia turun, ada volume naik. Oh, kecil kali sih ini, gimana sih cara gedein volumenya nih ya? Bentar. Emang dikit Pak volumenya pas dilihatin dari Juni 21 Juni dikit banget volumenya. Betul Bu, tapi ini seharusnya bisa digedein nih volumenya. Ya udahlah, nanti aja lah otak-atiknya. Nah, yang mau saya tunjukin itu pas di bawah-bawah nih kayak gini nih. Nih coba saya gedein lagi deh. Nah, panjang umur. Nah, pas dia harga-harga turun-turun kayak gini nih Bu, nih. Volume pas di harga turun, volumenya lebih gede daripada pas dia harga naik. Ini kan segini. 1 Juli ya, nih jam 9. Pas harganya di bawah, volumenya lebih tinggi, gitu loh, Bu. Oh. Nah, didorong naik, tetapi ini kan memang volume aja kan. Ini pasti ada yang tekan jual lagi kan, supaya harga turun lagi. Pas harganya turun, ada volume gede lagi daripada pas harga di atas. Nah, ini harga turun, volume lebih gede kan? Daripada pas harga di atas, harga di bawah nih kan, volume lebih gede. Harga di bawah, volume gede. Harga di atas, volume lebih kecil. Ini adalah ciri-ciri orang ngumpulin barang. Berarti nggak identik dengan harga turun volume gede itu berarti orang jualan dong ya Pak? Enggak. Kita harus tahu market structure-nya, Bu. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini yang saya mau kasih itu kan mindset utuhnya gitu loh, Bu. Jadi saya Ibu tuh nggak cuma lihat harga doang gitu, nggak lihat bandarmologi doang, tetapi mindset utuh. Ada hal-hal lain sebaiknya konfirmasi. Nah, kalau udah tahu semua kan, oh iya ada ciri-ciri akumulasi, harga di market structure lagi di harga udah fase selesai lah ya, fase markdown-nya udah selesai, udah akumulasi ulang, berani dong beli kan kayak gitu. Nah, yang ciri-ciri kayak gini nih, itu di Indi, Bu. Saya juga lihat ada di Indi, soalnya kayak market structure-nya udah dimulai bawah lagi, kayak gitu kan. Udah ada base to base. Oh, ini kayaknya mau jalan kayak gitu. Nah, cuma kok nggak jalan-jalan gitu. Nggak kemana-mana harganya nih. Harga di bawah-bawah. Ini ada Gatling pattern juga ya Pak ya? Iya, bener Bu. Nah, pas harga di bawah-bawah tuh volumenya gede gitu. Harganya makin dinaikin, volumenya hilang. Pas di bawah ada volume gede lagi. Paham Bu? Iya. Nah, ini sesuai nih sama teori ini gitu loh. Makanya saya tuh gregetan, ini kapan jalannya sih Neng Indi gitu kan. Lama banget bandarnya ngumpulin gitu loh. Pak, contohnya mungkin bisa di MPMX. Oh iya, MPMX juga itu ada reakumulasi, benar. Saya mantau soalnya, Bu. Nah, di sini udah ada reakumulasi. Cuma yang jadi masalah adalah saya kan sering nih trading di sini. Barang ini cuma gerak kalau mau bagi dividen aja, itu yang jadi masalah. Atau mau dekat RUPS. Gitu, Bu. Nah, jadi kalau saya bilang, memang benar ini reakumulasi, tapi kalau dibikin sideways sampai sepanjang ini lama juga nunggunya kan 3 bulan, 4 bulan kayak gitu, males. Nah, makanya kalau kemarin saya bilang MPMX nih lebih baik untuk trading berdasarkan corporate action. Corporate action-nya apa? Dividen. Jadi kemarin kan saya kasih tuh yang kelas corporate action free. Contoh paling bagus untuk trade by corporate action, yaitu corporate action dividend, itu adalah MPMX.
Jadi ketika menjelang di RUPS, 2 atau 3 hari sebelum RUPS kita udah beli. Gitu aja kalau tradingnya, Bu. Tetapi kalau kita pakai lihat volume apa segala macam nih, kena bandarnya ngumpulin kayak Indi 4 bulan, mampus juga kita di dalam kan, mati juga duit kita. Nah, yang paling bagus trading itu adalah buy on breakout ketika udah sideway-nya panjang. Nah, tetapi itu masalah trade pen kita bahas nanti, kita selesaikan volume dulu nih. Yang penting Ibu udah tahu ya gambaran yang saya mau maksudkan ya, bahwa benda ini yang kayak gini, ini adalah akumulasi. Begitu juga sebaliknya, distribusi. Oke. Dan mana nih benda yang namanya buying climax, selling climax. Nah, ini dia. Pas harga di atas, tiba-tiba harga menyelimpit dan volume gede. Ini kemungkinan selling climax, bandarnya udah jualan semua. Habis itu tinggal nunggu barang turun. Begitu juga sebaliknya. Pas lagi menyempit, tiba-tiba gede dan harga naik ke atas. Jadi maksudnya tekan ke bawah naik lagi, tekan ke bawah naik lagi. Ini adalah ciri-ciri buying climax. Dan ketika dia break, harga akan jalan. Contohnya ini apa? Yang paling baru tuh ini, Excel. Excel. Bukan Excel. Excel ya? Bentar, saya lupa ingat bentar. Excel pas bikin build up. Bukan Excel. Bikin build up kemarin udah habis itu jalan break. Apa ya? Nah, TMG. Nih. Ini mirip kayak contoh di buku. Akumulasi. Nah, dia tiba-tiba harga terus naik ke atas dengan volume gede-gede ini. Volume yang di sini lebih gede-gede dari volume yang di sini. Perhatikan. Volume di sini lebih rendah daripada volume yang ketika dia menyempit ini. Rata-rata volume lebih tinggi kan? Kelihatan kan? Kelihatan selisih volume tingginya. Nih. Beda tingginya hampir 2 kali lipat. Build up. Nih. Break. Rally. TMG insya Allah masih rally terus mah. Kenapa? Dukungan volumenya masih kuat. Harga batubara juga masih kuat. Nah, lanjut. Kalau kita melihat ciri-ciri buying climax ini adalah ciri-ciri pergerakan besar akan jalan. Begitu juga sebaliknya, selling climax kok kita lihat berarti artinya apa? Ciri-ciri pergerakan besar akan jalan tapi ke bawah. Contoh lain, nah ini sempat heboh juga dulu di grup belajar saham plus Telkom. Dengan PD-nya saya bilang waktu itu di grup belajar saham plus dan di traders juga saya share kayak gitu. Saya ingat chat yang waktu itu saya share kayak begini bentuknya. Sorry. Bentuk sebuah W alias double bottom. Harga turun tetapi tidak berhasil membentuk lower low dengan volume sangat gede. Ini volume gede-gede nih, selama penurunan ini volume gede. Artinya apa? Yang memang pengen jualan, yang memang pengen keluar dari Telkom, yang pengen nurunkan harga, habis barangnya. Kenapa habis? Volume segede ini nih, di candle ini aja nih, volume sebesar ini, hampir 3 kali lipat dari volume sebelumnya ini. 3 hari sebelumnya ini.
tetapi tidak berhasil membuat harga turun lebih rendah daripada ini. Volume di sini di candle tanggal 2 November lebih gede daripada volume di tanggal 30 September. Jauh. Tapi harga tidak berhasil lebih rendah. Artinya apa? Ada yang nampungin di sini, ada yang siapin ember. Ini adalah ciri-ciri selling climax. Buying climax. Nah, habis kan barangnya nimpuk habis, yang pengen guyuran habis sudah nggak bisa guyur lagi. Yang terjadi adalah dengan gampangnya buyer mengkerek harga ke atas. Barang habis sudah nggak ada yang bisa nimpuk lagi. Gila, dikerek habis-habisan dari 2.500 ke 3.500. 40%. Telkom loh ini, bukan gorengan. Ini juga ada ciri buying climax di sini. Telkom. Ada ciri lagi buying climax. Di sinilah saya cawe-cawe di grup nih. Di dekat-dekat sini saya cawe-cawe di grup pas di sini. Oke, boleh nih masuk blue chip. Pas di demand area juga mantul dia tinggi. Nah, tapi kalau beli Telkom sekarang sudah nanggung, udah deket targetnya. Dan kalau kita lihat market structure-nya selama bertahun-tahun invest di Telkom, hasilnya segitu-segitu aja. Bayangin yang invest di Telkom dari 2013 sampai sekarang. Ya, tapi dapat dividen sih memang, cuma ya harganya nggak mana-mana. Jadi kalau Telkom ini lebih tepat bukan saham invest, ya saham trading. Oke, lanjut ya. Buying climax, accumulation pace, itu Bapak Ibu tolong dibaca lagi nih selling climax, apa itu selling climax, nah, apa itu buying climax, dan nih volume sama market structure ini hubungannya. Jadi sebenarnya mau si Rainer Theo itu cuma ngomong harga doang, si Anna Calling nih ngomongin volume doang, ujung-ujungnya balik-baliknya kemana lagi? Market structure lagi. Oke. Saya ngomongnya supply and demand, Anna Calling ngomongnya volume, ujung-ujungnya kemana lagi? Support and resistance lagi, supply and demand. Ini semua saling berhubungan. Nih. Nah, jadi sama seperti ilustrasi di sini, kadang kan harga naik ketika breakout di sini harga naik, puncak ternyata candle membuat kelihatan candle pembalik. Apakah kita di top? Kita nggak tahu. Sebagai trader yang baik, apa yang kita lakukan? Kemungkinan ada evening star kayak gini, jual dulu. Dia koreksi sampai mana? Dia berbalik ini kan, berbalik harga, boleh kita pantau. Pas dia break high sebelumnya ini, buy. Itu yang namanya buy on breakout. Dia jalan ke atas, kita cuan, pasang trailing stop. Oke, lanjut. Nah, ini nggak terlalu penting sih. Nah, ini yang juga sering menjebak teman-teman trader yang misalnya belum paham. Dia di accumulation pace, dia breakout, otomatis retail banyak masuk, trader-trader banyak masuk. Sama si BD, dia turunin harga. Orang yang nggak ngerti ilmunya beranggapan ya udahlah TP aja lah daripada turun lagi. Nah sekarang kalau Bapak Ibu udah ngerti ilmunya, breakout sering terjadi pullback, dan seperti saya bilang di price action tadi, pullback hanya mengetes apa? Mengetes resist sebelumnya. Itu adalah second chance to buy. Kalau saya bilang tadi kan, itu second chance to buy harusnya. Ingat kan di awal second chance to buy? Konfirmasi second chance to buy adalah volume. Make sure ketika dia pullback dan ketika dia ngetes supportnya ini,
volumenya kecil. Kalau ini yang terjadi pullback dekat-dekat support volume kecil, beli. Insya Allah akan mantul. Begitu juga sebaliknya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Itu saya masih mau nanya tentang yang buying climax tadi, Pak, yang tadi Bapak jelasin. Oke, silakan. Itu saya ngambil contoh, tadi kan Bapak ngambil contoh di Telkom ya, Pak ya. Nah, saya nih lihat di Indi itu, Pak, tadi di chartnya Indi, terus saya lihat itu yang kemarin itu ada volume merah yang gede ya, Pak ya. Tapi dia nggak berhasil buat nembusin low yang di kiri-kirinya, di mana volume-volume itu masih kecil tipis gitu ya, Pak. Itu berarti apakah ini menunjukkan bahwa ini tuh buying climax-nya gitu, Pak, dan dia siap untuk terbang gitu, atau gimana, Pak? Buying climax itu biasanya hanya terjadi ketika area-area di harga-harga low-nya, Pak. Di market structure low. Nah, kalau di area-area nanggung kayak gini, itu bukan bisa dibilang selling climax atau buying climax. Jadi Bapak harus ngerti dulu market structure-nya, Pak. Itu. Tapi itu bukannya udah di daerah istilahnya kayak demand-nya gitu ya, Pak? Iya, benar. Ini udah di daerah demand-nya. Nah, kalau saya ngelihat ini gini, Pak ya, balik lagi TA ini memang sedikit subjektif, Pak ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sharing aja. Nah, kalau saya bilang ini sih sebenarnya bukan bisa dibilang area buying climax-nya gitu, tetapi buying climax itu terjadi di sini nih. Di area-area sini nih, Pak. Oke, mungkin lebih biar nggak pusing ya. Kita lihat satu-satu deh. Nah, di sini breakout. Oke, misalnya Bapak bandarnya nih, paling banyak ngumpulin ini di mana? Di sini kan? Terus harga Bapak naikin, Bapak masih beli di sini. Naik, ini pasti udah jualan. Belum berhasil jualan semua, di sini pasti ada jualan. Pasti ada jualan di area sini. Nah, ketika di sini nih harga turun, volumenya naik, dan harga tergeser naik, pasti turun lagi volume kecil. Pas harga di bawah-bawah ada kenaikan volume lagi. Itu kalau kata anak calling kan adalah ciri-ciri akumulasi tadi kan. Terus begitu juga berlanjut di sini. Harga di bawah di sini, harga volume naik, harga naik terus ditekan turun lagi. Ini kan ciri-ciri akumulasi, ciri-ciri reakumulasi. Kok saya ngelihatnya di sini tidak ada kelihatan buying atau selling climax, Pak. Nggak ada kelihatan buying atau selling climax. Buying atau selling climax kan tadi itu kan candle-nya harus kecil-kecil gitu, Pak. Bentar ya, saya kasih ini. Kayak kurang lebih misalnya ada candle bersusun di sini satu. Terus di sini candle-nya. Terus di sini ada lagi. Pokoknya candle-nya berdekat-dekatan. Oh, saya. Candle berdekat-dekatan volume gede, Pak. Di situ tuh saatnya adalah buying atau selling climax. Nah, kalau di Indi ini nggak kelihatan, Pak. Yang kalau kelihatan tuh di ITMG. Nih. Yang build up gini. Yang dimana harga rata-rata ketika build up ini lebih tinggi daripada rata-rata ketika di bawah ini, Pak. Nah, memang ini akan sangat subjektif, maaf ya, memang akan sangat subjektif. Akan sedikit membingungkan memang mana yang namanya selling climax atau buying climax. Tetapi intinya adalah satu, lihat hubungan antara harga dan volumenya. Yang pasti dia ini breakout, volume tinggi. Ketika dia koreksi, volume rendah. Nah, ini saya bilang second chance to buy. Tetapi bisa jadi saya salah. Nah, itulah seninya market. Nah, itulah seninya market. Saya nggak bilang saya pasti benar, nggak, Pak. Tetapi inilah seninya market. Bisa jadi saya salah, bisa jadi dia malah break supportnya dan turun ke bawah. Yang pasti kalau hari Senin nanti dia break ke bawah, break demand-nya ini, apalagi dengan volume gede, saya cut loss. Karena saya sudah siap menerima resikonya cut loss di 1290. Atau mungkin 1280 pun saya sudah siap menerima resikonya. Karena ini bertepatan dengan support. Saya masuk di titik entry yang bagus banget menurut saya. Risiko kecil.
Resiko kecil, demand area, pas koreksi volume kecil. Kayak begitu Pak. Jadi kita nggak usah ini apa istilahnya, kita nggak usah debatin itu buying as climax atau selling climax. Yang perlu kita ketahui, informasi yang perlu kita ketahui adalah pas penurunan harga ini itu kecil, volumenya kecil, belum ada buangan dan belum ada base kecil tempat barang distribusi. Tempat bandar distribusi belum ada. Nah, yang berbahaya itu adalah kayak beris yang ini nih Pak. Volume kecil-kecil, tapi harga turun terus. Nah, kalau Indi ini di ujung-ujung Pak. Di ujung-ujung udah break. Nah, makanya ini hukumnya spekulatif buy. Paling aman buy Indi itu sebenarnya kalau break ini. Kalau break berapa nih? 1580. Break 1580 itu paling aman. Nah, tetapi karena saya alirannya adalah penangkap pisau jatuh, ya saya masuk aja di sini. Itu sih Pak, paham? Oke, terima kasih Pak. Ya, memang bikin bingung ya, agak muter-muter saya yang jelasin ya. Soalnya gini Pak ya, hubungan antara kalau di buku tuh kan enak kita gambarin gitu kan. Enak gitu, turun di bawah, tetapi kadang kenyataannya tuh kadang ada selisih 2, 3 gitu. Nah, itulah makanya kadang yang namanya subjektivitas di dalam analisa itu ada kayak gitu. Nah, makanya dari itu saya bikin satu konsep yang istilahnya benar-benar meminimalisasi subjektivitas, yaitu dengan adanya 4D ini, bahwa keempat dimensinya itu harus confirm. Harus bilang buy baru buy. Itu akan aman sekali. Nah, tetapi kalau ada satu bilang enggak, ada satu bilang buy, itu enggak aman. Nah, tetapi kalau kita balikan lagi, ini kan kita masih baru belajar volume nih Pak. Udah sedikit banyak Bapak udah tahu masalah price action tadi kan. Break, resist, volume juga ada dukung, pattern juga. Ini kan pattern undecisive nih, pattern nggak jelas. Nah, ternyata dia break atasnya. Ya udah, seharusnya kita follow atasnya kan dengan target. Ya lumayan sih ini. Kalau beneran jalan ini lumayan targetnya. 24. 2400 targetnya. Cuma kenapa dihambat-hambat jalannya udah? Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya Pak untuk membandingkan volumenya itu Pak, kita bandingkan berapa hari Pak ya? Contohnya kayak yang di Inco itu Pak. Inco? Saya agak bingung ini. Iya. Ya, yang mana Pak? Nah itu Pak, ini untuk membandingkannya bagaimana Pak ya? Kalau misalnya ini untuk berapa hari Pak volumenya? Jadinya kan di pertengahan bulan Maret tinggi-tinggi nih Pak. Jadinya sekarang ini yang rendah-rendah jadinya nggak akan rally atau ke bawah atau ke atas ya Pak ya? Nah, kalau ini kan kita pertama, kalau saya bilang kan, kalau kita mau lihat ini ke atas atau ke bawah, pertama yang harus kita pahami apa, kita lihat market structure-nya kan. Market structure-nya Inco di tengah-tengah. Serius, ini di tengah-tengah. Nah, terus kalau kita lihat dari price action-nya juga di tengah-tengah. Pattern yang terbentuk kalau di weekly-nya tadi kelihatan ya pattern-nya ya. Kayak ada double bottom, tapi kayak ada double top juga. Nah, dari sini udah kebaca. Trennya apa? Nih, trennya Inco sideways. Nah, terus kita masuk ke daily. Ada pattern toh. Di mana pattern ini terkonfirmasi. Iya, Pak, betul. Kalau ini break. Pattern apa? Cup and handle kebalik.
Cup and handle kebalik, targetnya pas nggak dengan demand area berikutnya? Oh, jadinya akan turun ya Pak ya? Besar kemungkinan turun Pak daripada naik Pak. Tetapi kalaupun dia turun nggak usah takut. Kenapa takut? Kenapa nggak usah takut? Dia kan masih sideways nih. Ini demand area-nya fresh kan? Ini kan fresh demand area nih. Ya, kalau dia turun ke 42, 44 ya ambil lah. Dekat kok ini 4890, kalau misal dia turunin ke 442, 43 kan dekat, cuma berapa sih? 10%, 11% turun dekat. Ambil. Nanti dia angkat lagi sampai 53, Oke, Pak, oke. jual. Gitu, Pak. Iya, oke. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi kalau saya pribadi itu ngelihatnya secara garis besar gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini saya coba sedikit kasih mindset ya ke Bapak Ibu ya. Saya belum tentu benar, enggak, cuma ada dasarnya kenapa kita ambil gitu. Coba tinggal lihat di VVP-nya, di volume add price-nya. Volume add price-nya, benar nggak di sini demand area? Benar nggak di sini supply area? Nah, apakah ini pasti turun? Belum tentu. Tetapi kalau yang ngerti price action, jadi Selanggal baca bukunya Ultimate Price Action-nya Renal Theo, ini naiknya tinggi. Yang keduanya naiknya lebih rendah. Kalaupun dia mau naik, dia harus naik lebih tinggi daripada yang tengahnya ini. Kalau enggak, misal sama atau lebih rendah, dia akan ngetes support lagi. Support yang dites semakin sering, maka akan menjadi semakin lemah. Resisten yang dites berkali-kali, maka akan menjadi lemah. Support yang dites berkali-kali juga akan menjadi lemah. Pak Juta kok melanggar sih dengan hukum yang ada? Kok melanggar sih sama teori yang ada? Ya memang gitu kenyataannya. Jadi gini Bapak Ibu itu sekalian tuh saya bingung gitu ya. Banyak teman-teman yang walaupun udah lama di saham itu masih salah pola pikirnya. Jadi kayak gini. Misalnya Bapak Ibu punya toko baju. Sekarang baju yang lagi sebentar ya. Dindi turun volumemu kecilin dikit nih. Oke, misalnya Bapak Ibu punya toko baju. Harga bajunya itu sekarang modal diambil dari penjahit di harga 40.000 gitu kan. Bapak Ibu bisa jual di harga 100.000. Nah, ternyata Bapak Ibu jual laku gitu. Terus pembelinya tuh Bapak Ibu beli lagi ke penjahit dan penjahitnya bilang, "Wah, nggak bisa sekarang 40.000, Pak. Bahan naik harus 45." Bapak Ibu ambil nggak? Pasti beli dong. Karena tahu masih bisa jual di harga 100.000. Beli lagi 45, jual lagi 100.000. Datang lagi ke penjahitnya bilang udah nggak bisa 45 Pak, 55. Beli nggak? Beli dong. Kalau saya pedagang mah saya beli, yang penting ada cuan. Saya jual lagi di harga 100. Nah, sampailah suatu saat Bapak Ibu datang lagi ke penjahit. Penjahitnya bilang, nggak bisa Pak, 55, harus 70 sekarang. Nah, pembeli Bapak Ibu, pedagang Bapak konsumen Bapak Ibu mau beli di 100. Bapak Ibu bilang pula, nggak bisa lagi lah 100. Saya harga udah naik loh, modal udah naik loh. Kalau mau 110. Kalau konsumen Bapak Ibu mau 110 beli, mungkin karena mereka butuh apa segala macam, artinya demand lebih besar. Nah, di saat Bapak Ibu datang lagi ke penjahitnya dan penjahitnya bilang harganya 85.000, Bapak Ibu beli nggak? Beli. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu bahwa bisa dijual lebih mahal lagi. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada suatu barang yang nggak laku-laku, turunin harga nggak laku, Bapak Ibu akan turunin lagi harganya, nggak laku juga, turunin lagi harganya, nggak laku juga. Bapak Ibu mau nggak nambah supply? Ya nggak mau dong. Baju pertama harga beli di penjahit 40.000, jual 100 nggak laku, jual 95 nggak laku, jual 90 nggak laku. Terus penjahitnya tiba-tiba nawarin, "Pak, Bu, ini saya bajunya 35 aja deh. Bapak Ibu mau beli nggak? Walaupun bajunya jadi 35 modalnya." Ya nggak beli dong, supply yang baju yang ada sekarang di gudang aja belum laku. Ngapain nambah posisi baru? Bener kan? Nah, begitu juga di saham.
Yang pertama itu kayak begini. Gerakan saham yang kedua tuh kayak begini. Beli 45 jual 100, beli 40 jual 100, beli 45 jual 100, beli 50 jual 100, beli 65 jual 100, beli 70 nggak mau jual 100, maunya 110. Blackout. Harusnya beli karena blackout. Tapi banyak trader-trader, waduh udah mahal nih. Aku udah jual 110. Pas dia turun, wah enggak ah, kalau 40 mau. Enggak mau beli. Padahal udah tahu masih bisa naik lagi. Sementara banyak Bapak Ibu lakukan, ini sering saya jumpa. Turun, beli pertama di sini. Harga 100. Turun 80. Fresh down. Naik dikit, nanti dulu belum balik modal. Turunin lagi, murah, fresh down lagi. Naik dikit, belum balik modal, fresh down. Padahal fresh down keduanya kan di sini. Turun lagi, beli lagi, fresh down. Fresh down. Naik ke sini, nggak jual lagi karena fresh down ketiganya di sini. Dan begitu seterusnya. Padahal kalau bisnis asli jago, tetapi di bisnis saham kok nggak jago gitu. Sebenarnya bisnis saham tuh sama persis sama bisnis asli. Sama persis. Tapi kenapa ketika terjun di dunia saham nggak pakai logik yang sama? Nah, sama kayak logiknya Inco ini. Di harga lebih murah pun ada yang mau beli, ada yang mau jual sehingga harga bertekan turun. Kemungkinan besar kalau ada yang iseng mau jual lebih murah lagi, ngedrop harganya. Sampailah nanti ada si bargain hunter. Pegadaian, lintah darat, ya udah sini barang-barangmu gadaikan sama aku di harga sekian. Di harga segini 42, 43 baru bisa harga naik lagi. Ini sama aja bisnis asli. Nah, makanya si Renner Theo. Nah, ini kita masih ngomongin masalah hubungan volume sama chart ya. Sama chart pattern ya di Renner Theo. Nih. Bentar. Wah, ternyata belum share ya. Si Renner Theo bilang peduli amat sama patternnya. Itu bukan yang Anda pedulikan. Yang Anda lihat adalah kemiringan-kemiringannya. Bentar, saya kasih bukunya. Mana bukunya? Ultimate Price Action. Nah, ini dia. Nah, jadi peduli amat sama chart patternnya, peduli amat sama volumenya nih. Yang Bapak Ibu perhatikan ini mindset utamanya. Bukan mindset utama, ini adalah logika di belakangnya. Oke. Jadi saya jelasin sekilas. Ada beberapa mitos di dalam trading berdasarkan chart pattern. Yang pertama, mitosnya adalah chart pattern bisa memprediksi futures. Ini mitos, kata dia. Seperti contoh, kamu ngelihat head and shoulder chart pattern dan berpikir bahwa, wah market akan bergerak ke arah bawah. Jadi kamu akan short. Ternyata kenyataannya tidak. Market malah bergerak ke atas dan kita kena stop loss. Nih, contohnya kayak gini. Chart pattern, wah kayak head and shoulder nih. Bergerak bawah, short lah kita. Ternyata bergerak ke atas. Tuh. Ada mitos yang kedua. Chart pattern nggak guna. Nah, akhirnya setelah ngeliat beberapa kali head on shoulder gagal, apa segala macem. Kamu bilang nggak guna. Nah, terus kamu menemukan ada bull flag pattern dalam downtrend. Wah, kita pikir mau turun, ternyata dia ke atas. Akhirnya kamu berpikir nomor 3.
wah ini patternnya katanya kan, kayaknya bukan pattern ini deh, Head and Shoulder deh, bisa jadi dia membentuk apa nih ke kemudian hari. Aku harus hafalin nih semua. Dia bilang banyak banget, mungkin bisa jadi ada ratusan chart pattern di luar sana. Menurut Ranel Theo, padahal aslinya ada 48 ya, ditambah harmonik ada 6, berarti ada 54 chart pattern di luar sana. Gimana mau ngapalinnya? Nah, akhirnya dia bilang, ini ada cheat sheet-nya, ada cara gampangnya. Dimana kalau kamu tahu 3 hal ini, kamu nggak perlu lagi ngapalin semua chart pattern yang ada. Yang pertama, kamu harus tahu trending move. Trending move adalah candle yang tebal-tebal, geraknya tinggi. Yang kedua, retracement move. Retracement move adalah pendek-pendek, candlenya turunnya. Retracement diikut oleh trending move. Retracement, trending move. Lihat. Keempat adalah swing point. Nih, swing high, low, high, low, high, low, high, low. Menunjukkan bahwa trennya masih jalan nih. High, higher, low, dan seterusnya. Uptrend. Nah, yang dia bilang, yang dilihat adalah kalau gitu sebagai petunjuk, kalau high atau low atau ketika high membentuk higher high, market uptrend. Begitu juga sebaliknya, low membentuk lower, market downtrend. Jika swingnya itu tidak membentuk high atau low, market is in range alias sideways. Jadi apa yang harus kulakukan dengan cara membaca chart pattern? Nah, bagaimana cara membaca dan mengerti semua reversal chart pattern secara benar? Nah, sebagai contoh nih, left shoulder, head, right shoulder. Lihat ya. 1 dan 2, market uptrend. Benar kan? Market uptrend. As the price made new swing high. High lebih tinggi and low. Nah, nomor 3, the price failed to make a new swing high. Oke. Nah, jadi ketika turun, harga naik lagi nih. Harga ini gagal membentuk high lagi. Nggak berhasil dia membentuk lebih tinggi daripada yang di sini. Nah, seperti yang Anda bisa lihat, trending move and if you notice, dia bilang seperti kamu bisa perhatikan, trending move menjadi semakin lemah. Karena range pergerakan dari candle ini semakin kecil dibandingkan nomor 1 dan nomor 2. Ini tidak kelihatan bagi buyers. Selama swing low-nya belum break, uptrend-nya masih jalan. Nah, ternyata swing low-nya break, retracement getting stronger. Oke. Ternyata swing low-nya break. Mana swing low-nya? Swing low-nya di sini. Tidak berhasil bentuk higher high. Kalau dia low-nya masih bertahan, berarti dia sideways. Kalau low-nya jebol kan berarti downtrend kan start. Dia bilang tidak jalan. Ini artinya seller di under control. Kemungkinan turun. Kemungkinan ini reversal chart pattern-nya jalan. Yang dimaksud dengan trending move semakin lemah itu ini. Nah, ini baru saya perlu yang namanya annotate. Kelihatan nggak? Merah ya? Kelihatan nggak gambar Kundi? Garis merah. Nah, ya, jadi lihat. Ketika nomor 1 ini, sudutnya tuh tegak. Nomor 2 tegak, nomor 3 miring. Saya clear semua. Nah, tren pertama nomor 1, anggap sudutnya ini. Mungkin ini bisa dibilang 70 derajat. Sudut kedua, ini bisa jadi mungkin 50 derajat. Mungkin loh ya. Yang ketiga, ini bisa jadi cuma 30 derajat.
makin lemah, makin melemah trennya. Dan yang paling fatal di antara semua adalah ketika di sini nih, di puncak ini tidak bisa lebih tinggi daripada puncak ini. Kalau dia uptrend kan dia harus lebih tinggi kan. Ini tandanya apa? Lebih banyak orang pengen jualan. Dan kalau ini jebol, kemungkinan downtrend jalan. Dan benar ini jebol. Dan jadilah satu kesatuan head and shoulder. Ini adalah head and shoulder yang benar. Menurut dia seperti itu. Tinggal dibaca aja lagi nanti. Nah, reversal chart pattern yang kedua. Masih ada ya ini ya. Nah, tegak, agak melemah, ujungnya turun terus malah. Nah, ini adalah double top. Nah, kan benar kan, this is known as a double top chart pattern. Nah, continuation. Nah, ini continuation kayak tadi nih. Istilah penjahit tuh, penjahit jual 40.000, 55 masih dibeli, 65 masih dibeli. Kita tahu yang terjadi adalah buyer makin kuat, seller makin lemah, nggak bisa guyur. Besar kemungkinan ini jebol. Peduli amat nama patternnya apa, tapi kita lihat bayarnya kuat. Tinggal dibaca-baca aja ya. Tinggal dibaca-baca aja, semua ilmu price action ada di sini harus dihafal. Mau nggak mau ilmu price action harus dihafal. Nih. Breakout with build up. Build up. Breakout with build up. Nih. Ini build up-nya ITMG. Jelas kelihatan build up-nya. Dia sideway, ada build up. Dulu ini ada build up. Bukan ini, Excel. Excel ada build up. Bayangin, saya udah gambarin nih dari Zoom bulan April kemarin, dari gambarin gerakan Excel bakal kayak gini. Kenapa? Karena memang ada build up. Nih, build up. Terbang. Ini kemungkinan masih lanjut terbang loh ini, Excel. Kenapa? Ada build up lagi nih di sini. Kemungkinan lanjut naik. Dan kemungkinan juga ya, ini kelihatan bahwa bayarnya lebih kuat daripada sellernya. Lihat ya. Lihat. Retracement-nya pertama kuat. Makin lama makin landai. Dan kalau kita lihat secara garis besarnya, ujung-ujungnya terbentuklah sebuah pattern ini. Invert head and shoulder. Kalau ini jebol ya 29 dulu deh. Excel. Ini kelihatan kuat ini trennya. Kuat, kelihatan kuat ini Excel. Nah, mengenai ini memang nggak bisa diajarin semuanya sekarang, tetapi saya udah kasih bukunya. Semua buku price action yang paling bagus Reinhard Theo. Nah, sekarang kembali lagi tadi ke masalah volume. Jadi saya ngomong ke Reinhard Theo ini karena berhubungan sama volume. Nah, begitu juga di volume ini. Begitu juga di masalah price action ini hubungannya sama volume tuh. Nah, kayak begini. Jadi kalau Bapak Ibu udah ngerti tadi peduli amat sama chart patternnya apa, cuma sekedar tahu aja. Volumenya mulai gede-gede ketika membuat breakout. Nih. Pullback kecil. Kemungkinan naik lagi. Bapak Ibu udah bisa baca arahnya kemana. Ini nih kayak ini ya, kayak beris ya. Kayak gini, throughout, nanti dia jebol ke sini, naik lagi ke atas. Oke. Saya pikir masalah volume ini aja sih. Tapi memang harus dibahas.
Habis ini baca lagi buku ini volume. Terus selama saat kan kita masih ada ini ya, masih ada grup belajar, silahkan ditanyain kalau ada yang nggak ngerti. Oke. Ada buku ini ada. Ini buku di foldernya. Oh, kalau yang folder price ebook Rainer Theo Chat Pattern memang belum ada. Mohon maaf, habis ini saya bagiin. Nah, kalau buku yang ini bukunya Anna Colling. Pak Juta. Ya, silakan. Itu Pak, tentang indikator ketika real time-nya jalan, itu gimana cara lihat volume spike, terus habis itu cara kita ngikutin, akhirnya kita bisa mulai dekat-dekat harga big player atau maker kayak gitu Pak. Ketika dia breakout Pak. Oke. Ini Pak, maksudnya lebih ke arah volume spike-nya Pak. Misalkan kayak tadi pegas bentuknya kan ada diamond tadi ya. Nah, kalau misalkan pas running trade kayak gitu tiba-tiba pas volumenya spike, itu gimana sih cara mendeteksinya? Wah, ini ada volume spike di pegas. Nah, kan kalau misalkan kita nggak pantau pegas saja kan mungkin kita bisa kelewatan gitu, harganya naik duluan gitu. Apa di alert atau seperti apa gitu Pak? Oke, makasih Pak. Makasih. Pertanyaan bagus. Saya benar mau beritahu ini, kelupaan. Nah, kelupaan. Ini saya senang kalau ada yang nanya nih. Nah, jadi gini. Kalau saya pribadi saya ada DL Quant Bot ya. Ada DL Quant Bot. Di mana DL Quant Bot ini memberikan jawab nih, tiap hari itu ada. Tolong di mute dulu. Nah, alert buy Breeze, alert buy Tebik, alert buy CMA di hari Selasa. Hari Rabunya nih BTPS, CTRA, BSD, SMRA, ITP, BPTN, alert buy. Ada alert Pak. Nah, kalau pakai DL Quant Bot dulu ya Pak? Enggak juga Pak, belum selesai Pak, belum selesai saya ngomong nih. Nah, ya, sorry Pak. Nah, oke, jadi dengan adanya alert ini, saya otomatis buka chatnya gitu. Nah, otomatis misalnya kayak nih BTPS ada alert kan hari Rabu. Hari Rabu nih di sini. Dia alert tuh pagi itu, kalau nggak salah BTPS alertnya pagi. Ya benar jam 9.50. 9.50. Tanggal berapa sih tuh lupa. Rabu tanggal 21, 20, 19, 18 ya. 18 Agustus. Ya, 18 Agustus kita lihat nih, 18 Agustus. Nih, 18 Agustus jam 9.50 masih candle di sini nih. Di 2.500 di alert buy-nya. Untuk BTPS, alert buy di harga 2.500. Ada Pak, saya ada botnya untuk melihat spike-nya. Nah, dan yang kedua ada juga bot ini. Investologi bot. Saya pakai Investologi bot. Nah, kalau DL Quant Bot berbayar 89.000 sebulan. Kalau Investologi ini berbayar 400.000 sebulan. Setahun 400.000. Nah, kalau Investologi ini nggak ada ini ya, nggak ada alert, nggak ada. Dia cuma beritahu aja. Contohnya misalnya Rabu nih, Samfol jam 9.14. Nah, hari Rabu masih awal market open. Ada BAT, BBRI, Bank melihat total shape MCAS. Average volume 556. Tiba-tiba di jam 9.05 enggak, ini MCAS kan rata-rata 556. Ternyata volume 279 masih di bawah. Nah, tiba-tiba BBRI ada volume rata-rata biasa 113, tiba-tiba jam 9:05 ada yang HK gede 2 kali di atas rata-rata volume. Gitu juga bank. Begitu juga total rata-rata 7, tiba-tiba ada jam 9:05 ada yang HK 2 kali rata-ratanya. Nah, ini ya saya langsung otomatis lihat chartnya. Oke, saya beli. Kayak gitu. Nah, lanjut Pak pertanyaannya.
Ya, makasih Pak. Oke. Jadi iya. Pak Juta. Iya. Silakan. Oh, mau nanya yang tentang volume divergen itu kayaknya belum dijelasin Pak ya. Saya kurang paham juga, pernah dengar juga itu Pak. Kalau volume divergen tuh sebenarnya kayak gini Pak. Sebenarnya kayak gini. Nggak ada contoh sih ya. Saya gambarin aja lah. Sebenarnya sih ada contohnya. Cuma di BTPS Pak ada Pak. Ada ya? BTPS yang kemarin waktu itu. Kan divergen tuh. Bukan Pak, ini RSI divergen Pak. Volume divergen nggak ada Pak. Volume divergen tuh seperti ini. Kan kita belajarnya harga naik, volume naik. Harga turun, ntar ya saya gambarin dulu. Nah, ini kan namanya volume convergen. Jadi gini, harga naik, ini volume gede. Nah, volume gede misalnya pas harga naik. Apa volume, sorry, lebih gede lagi. Nah, harga naik, volume gede. Pas dia turun nih, harga turun, volume pun turun. Ini convergen. Harga naik, volume naik, harga turun, volume turun. Nah, kalau divergen tuh, nah tiba-tiba volume divergen tuh kayak gini Pak, harga naik nih, volumenya malah turun. Volumenya turun. Terus tapi nanti pas harga turun, volumenya naik. Ini yang namanya volume divergen, Pak. Paham, Pak? Siapa tadi nanya, Pak? Pak siapa? Iya, Pak. Harga turun, volumenya malah naik. Berarti kalau yang... Nah, berarti kalau Bapak nemu kayak gini, harga naik malah volume turun, harga turun volume naik, ini adalah ciri-ciri distribusi, Pak. Ciri-ciri distribusi, ciri-ciri pesta udah mau usai. Ciri-ciri harga udah di atas. Kalau Bapak beli, Bapak kebagian jadi tim cuci piring. Paham ya, Pak? Iya. Itu. Kirain selain volume indikator pendukung apalagi Pak? Karena seperti ini kita yang agak bingung, sering kejebak. Indikator pendukung. Ini tidak bertentangan dengan bukunya Anna Cowling ya? Enggak Pak, enggak. Karena di Anna Cowling itu sendiri dia jelasin. Kan gimana? Di bukunya Anna Cowling kan dijelaskan kalau volume itu harga itu tercermin dari volume. Terus Pak? Nah kalau volume divergen gini kan seharusnya kalau harga volume turun sementara harganya naik, saya pikirnya itu kayak bertolak belakang gitu. Tidak ya? Enggak Pak, jadi kayak gini Pak. Yang di si Anna Cowling itu kan tadi di sini nih. Saya masih ingat kok yang saya omongin. Nih. Nah, maksud Bapak ini kan di sini accumulation pace tadi ya. Nah, yang gini kan Pak, yang tadi kan? Pak, halo? Udah, bocor lagi ya. Halo, are you there? Iya Pak. Nah, iya Pak. Tadi kan kalau di Anna Cowling ini kan harga turun, volume naik, divergen volume ini malah bagus saya bilang kan. Sementara pas di sini saya bilang jelek. Kok berlawanan Pak Juta? Maksud Bapak kayak gitu kan pertanyaannya? Iya Pak. Nah, yang saya bilang, oke, makasih Pak, Bapak bertanya, saya harus perjelas juga sih. Betul juga kata Bapak. Nah, yang saya bilang ini adalah market structure-nya lihat dulu Pak. Ketika ini udah market structure-nya udah di atas, harga udah di atas yang terjadi kayak gini, itu bahaya. Tapi kalau kejadiannya ini ketika harga di bawah-bawah kayak gini, terjadi volume divergen, itu artinya bagus. Paham ya Pak? Lihat dulu market structure-nya. Iya, clear Pak. Makanya di makasih Pak udah clear. Makanya di bukunya si Rainer Theo, itu yang pertama kali dia bilang adalah
Market structure. Ini mana bukunya kok hilang? Nah, perhatikan deh. Bapak Ibu tuh harus tahu dulu posisi market sekarang di mana, di atas atau di bawah. Market structure. Market structure selalu jadi bagian pertama. Nah, jadi kalau kita udah tahu, oh ini saham lagi di market structure-nya lagi di atas, udah di atas. Market structure-nya di atas, kayak gini kan di atas, terjadi divergent volume nih. BTPS nih, lihat ya. Harga di bawah-bawah volumenya gede. Harga pertengahan volumenya masih dibilang gede. Harga di atas volumenya hilang. Hilang nggak? Lihat nih. Volumenya hilang. Padahal harga di atas loh nih. Harga di bawah volumenya masih gede. Harga di atas volume hilang. Divergent volume kan? Artinya apa? Artinya pesta udah mau usai. Siap-siap jadi tukang cuci piring. Pas di bawah lagi terjadi divergent volume yang kayak di awal-awal tadi. Wah, ini kita tahu akumulasi. Naik beneran harganya. Pas dia di bawah lagi volumenya hilang lagi. Tapi di bawah. Divergent lagi. Artinya mau ada pembalikan arah lagi. BTPS gimana Pak Yuta? Insya Allah kalau long term masih oke sih gini. Cuma dengan volume divergent aja. Paham Bapak Ibu ya? Makanya market structure tuh dipahami. Itu yang paling penting. Market structure. Jadi Pak Nana itu sering ngomel-ngomel di grup itu. Di kelas manapun yang pertama kali kita ajarkan pasti market structure. Lihat dulu ini saham udah di mana gitu. Jazz. Market structure-nya di mana? Masih di bawah. Di bawah nih market structure udah sempat ke langit ini 2200, sekarang 177. Pas di atas volume nggak ada. Di bawah-bawah tiba-tiba ada volume lagi. Ada berita mau akuisisi apartemen, terus mau di red issue, terus mau akuisisi apa nggak ngerti. Nih, volume gede-gede tiba-tiba nih. Pas turun berarti ini lagi diakumulasi ya Pak? Yoi. Oh. Berarti ini tidak bisa dilihat pada saham-saham IPO ya Pak ya? Oh, kalau IPO susah Bu. IPO itu ilmunya ilmu bandarmologi, lain lagi. Jadi kita benar-benar lihat si A megang berapa, si B megang berapa, si C megang berapa, kayak gitu. Nah, tetapi kan yang saya lakukan di grup kan saya memberikan semua ilmu yang saya tahu lah sebatas kemampuan saya berdasarkan buku-buku yang ada gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja gitu kan. Kan nggak mungkin kalau bunuh lalat pakai bazooka gitu. Tapi kalau Belanda datang kita tembak pakai bazooka kan kayak gitu. Nah, jadi kalau IPO nggak mungkin pakai ginian, nggak mungkin pakai price action kan. Barangnya aja baru berapa candle. Nah, jangan bunuh lalat pakai bazooka. Gitu juga jangan bunuh Belanda pakai tepukan lalat, nggak mati-mati kena ketawain kayak gitu. Nah, jadi semakin banyak ilmu yang Bapak Ibu punya, insya Allah semakin bisa dance with the market. Itu loh maksud saya. Kalau jas ini lagi fase akumulasi Pak ya, gitu ya, dari segi volume. Iya, kalau dari segi volume fase akumulasi. Paham ya? Nah, paham Pak. Berarti kalau kita mau akum juga kan berarti kita beli nih. Cuman tahan-tahanan sampai berapa lama dia sideways gitu kali ya? Iya, itu dia masalahnya. Nah, tetapi si jas ini sudah break pertama loh. Sudah break pertama. Iya, betul. Higher low kan? Low-nya break dari 172 ya. Break dari 135, Bu. Iya, ya udah higher 140. Higher low. Ini low. Higher low dan udah higher high juga kan? Udah higher high juga. Cut loss-nya di mana? Di sini. Reward-nya di mana? Kalau jebol 131 ya. Iya, reward-nya di mana? Minimal di sini. Paham kan?
Karena ini memang kelihatannya wah udah naik banyak nih. Padahal kalau kita ngerti market structure-nya, ini adalah fase akumulasi. Paham ya, Nah, Bapak? bener. Kadang mau masuk kayak gitu, udah naik. Padahal itu baru awal banget. Itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Halo Pak Juta. Ya, boleh gimana? tanya? Iya, bebas. Silakan, Bu. Untuk misalnya untuk menganalisa ada flow masuk, flow besar gitu, gimana ya caranya? Soalnya pernah ya, misalnya nih kalau saya di grup KOMY ya, itu pernah tanya misalnya ada saham A misalnya, terus kok ini gimana posisinya udah di support, terus abis itu patternnya juga bagus dan segala macam, minim resiko gitu kan menurut kita. Terus kok MY-nya bilang kalau saya sih nggak masuk, kenapa kok? Karena belum ada flow gitu. Nah, untuk menganalisa flow itu apakah dari volume atau dari apa kalau menurut Pak Juta? Dari volume. Nggak ada yang lain. Dari volume. Jadi kadang ada yang kayak ada ini misalnya kayak jazz gitu kan kayak lagi sideways, terus dia dalam fase akumulasi, itu kita kan nggak tahu kapan jalan gitu kan ya. Betul. Terus? Nah itu kalau misalnya kayaknya nih ya, kalau bener flow dulu berarti kayak kita menunggu dia breakout dulu apa gimana gitu? Iya betul Bu, kita menunggu breakout, menunggu volume. Just ini udah ada flow. Mumet trik apa? Mumet. Udah ada flow. Kenapa? Lihat ini Bu ya. Kecil kan? Rendah kan? Tiba-tiba flow-nya. Tergantung profil resiko mungkin ya, mau BOB atau mau BOW. Iya, tergantung profil resiko. Tetapi jauh lebih aman